Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pak, silakan. Ya, Pak, izin Pak. Ini belakangan ini kan banyak yang menyeret nama Bapak dalam perkara-perkara yang Kurang jelas, mikir dekat yang. Iya Pak. Sebut dari mana? Abeng Pak, Republika. Abeng dari Republika. Pak. Ya, Silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja Pak. Borongan nih pertanyaan jadi. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ada lagi yang tanya? Cek. Ya. Saya Emir Pak dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak. Apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi? Yang kedua soal penyidikan pihak kepolisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu Pak? Terima kasih. Nah, ada mau digabung satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat panjang nih, kalau satu-satu banyak. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya,
sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ada lagi satu lagi? Ya, saya Taufik dari CNN. Ya. Mau bertanya tadi sebetulnya masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Abing. Yang pertama itu terkait dengan tadi kan dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu yang pertama. Terus yang kedua, menegaskan aja apakah berarti dari Pak Febri sendiri tidak mengetahui keberadaan uang-uang itu dan tidak mengetahui itu punya siapa. Terus sama ketiga tadi yang pertanyaan Pak Abing juga, kabar mengenai isu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga karena itu beredar gitu Pak. Ya, pertanyaan terakhir nih, udah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya rekan-rekan. Ada satu lagi dari tadi nih, silakan dari tadi itu. Pak, izin Ayu dari Tirto mau menanyakan Pak, itu kan ada salah satu nama yang beredar juga, itu namanya Tan Kian, yang memang itu disebut berkaitan dengan Bapak. Nah, sedangkan kasus Tan Kian dari zaman Asabri itu kan memang sudah diusut sama Pitsus, dan Bapak sendiri waktu itu bilang bahwa pengusutan TPPU Tan Kian dilakukan gitu di Pitsus, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, ini penjelasan Bapak sendiri gimana? Pertama itu. Kedua terkait dengan kan Bapak tadi mengklaim bahwa tetap fokus dalam penanganan perkara yang tengah berjalan, salah satunya BGN. Nah, ini kan juga isunya bahwa kasus ini berkaitan dengan penanganan perkara BGN di Polri gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang ada ketersinggungan itu, dan gimana update-nya gitu? Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tan Kian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya ya. Tanahnya masih berjalan ya. Tanahnya masih berjalan dieksekusi.
Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita akan masih ketemu. Jadi nanti saja ya. Terima kasih. 47 banyak semua. Nanti aja ya. Pas doorstop setelah Jumat. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Adriansyah menanggapi namanya yang saat ini tengah disorot oleh publik pasca kepolisian menggeledah 13 lokasi terkait sejumlah kasus korupsi. Pada intinya pemirsa, Febri Adriansyah menyebut bahwa pihak kejaksaan saat ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas